Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah mendarat di Brazil untuk menghadiri secara perdana konferensi tingkat tinggi BRICS. Prabowo tiba di Rio de Janeiro pada Sabtu waktu setempat. Prabowo tiba menggunakan pesawat kepresidenan di Pangkalan Udara Galeão, Rio de Janeiro. Prabowo ke Brazil usai kunjungan kenegaraan di Arab Saudi. Dari Arab Saudi, Prabowo ditemani Menlu Luar Negeri Sugiono serta Seskap Pedi Indrawijaya. Kehadiran Prabowo di Brasil merupakan yang kedua kalinya setelah secara perdana juga mengikuti KTT G20 pada 2024 di Rio de Janeiro. Prabowo berkunjung ke Brasil untuk pertemuan bilateral dengan pemerintah Presiden Luiz Inácio Lula da Silva. Sementara itu, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Pasar Dauh Pala, Kabupaten Tabanan, Bali. Kehadiran Gibran disambut antusias para pedagang dan masyarakat yang tengah beraktivitas di pasar. Selain menyapa para warga dan mampir ke sejumlah kios pedagang, Gibran juga menyempatkan diri berbelanja bubur Bali. Dalam kunjungannya, Gibran berharap dapat beri semangat baru bagi pengembangan sektor perdagangan tradisional serta perkuat daya saing pasar lokal di tengah tantangan ekonomi global. Meski demikian, Pasar Dauh Pala ini menyimpan ironi. Semenjak dibangun sekitar tahun 1980-an, pasar ini belum tersentuh renovasi. Bahkan hampir 50% bangunannya rusak hingga tidak bisa ditempati. Informasi lainnya pemirsa, fenomena sonhorek terus menjadi polemik di tengah masyarakat. Pondok Pesantren Besuk Jawa Timur menyatakan penggunaan sonhorek haram hukumnya. Sementara MUI Jatim mendukung fatwa tersebut dan masih melakukan kajian. Sementara Wagub Jatim berjanji akan memberikan solusi terkait dengan fenomena sonhorek. Maka hukumnya adalah haram. Ada atau tidak. Pondok Pesantren Besuk Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menyatakan penggunaan sonhorek haram hukumnya. Hal ini diputuskan melalui forum Bahsul Masail yang digelar bertepatan dengan peringatan 1 Muharram 1447 Hijriah. Pengasuh Ponpes Besuk Kiai Haji Muhibul Aman Ali menyampaikan keputusan ini diambil bukan semata karena bisingnya suara, tetapi karena konteks dan dampak sosial yang melekat pada praktik sonhorek. Ponpes Besuk mendorong pemerintah daerah khususnya di Jawa Timur dan Kabupaten Pasuruan mengambil sikap tegas melarang pertunjukan sonhorek demi mencegah semakin meluasnya dampak negatif yang ditimbulkan. Tontonan sonhorek itu. Maka kita putuskan ini adalah haram. Haram mutlak artinya tidak perlu kita mempertimbangkan apakah mengganggu atau tidak mengganggu. Karena yang menjadi pertimbangan hukum tidak hanya mengganggunya. Kalau mengganggu ya tambah nemen. Berarti kan boleh nggak begitu kan? Nah, makanya aspek hukum yang kita pertimbangkan jangan hanya dampak suara saja, tapi juga isi daripada paket sonhorek itu. Merespon fatwa haram yang dikeluarkan Pondok Pesantren Besuk Kabupaten Pasuruan, Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur mendukung fatwa tersebut. Sekretaris MUI Jatim Kiai Haji Hasan Ubaidillah menilai sonhorek lebih banyak mengandung mudarat ketimbang manfaat di tengah masyarakat. MUI Jatim melalui Komisi Fatwa akan membahas dan mengkaji fenomena sonhorek ini sebelum memutuskan fatwa. Ibadah iya, maka di sini ketika banyak aspek madorotnya, ya secara kasat mata itu tidak bisa dibenarkan. Maka apabila ada fatwa haram dari lembaga Bahsul Masail atau dari pesantren, itu memang perspektifnya memang banyak madorotnya seperti itu. Akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa Majelis Ulama Indonesia ketika nanti sidang komisi fatwa, tentu fenomena-fenomena ini akan didalami sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak berjanji akan memberikan solusi terkait fenomena sonhorek khususnya di daerah Pasuruan dan sekitarnya. Jadi percaya sama saya bahwa untuk masalah horek ini memang sedang dengan seksama kita
kita cari solusinya. Jadi nggak, oh yaudah biarin aja apa adanya, nggak perlu ada jalan tengah, perlu ada solusi untuk memastikan bahwa masyarakat tetap terlindungi. Sound Horeg ini beroperasi dalam kondisi yang memang tidak melanggar hal-hal yang kemudian menjadi keresahan masyarakat. Emil menilai fatwa tetap disikapi bijak dan dicarikan solusi agar tidak merugikan pelaku industri tetapi juga tidak mengganggu Kamtibmas. Dari Pasuruan dan Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, usai adanya fatwa haram Sound Horeg, beberapa pelaku usaha Sound Horeg meminta MUI Jawa Timur untuk duduk bersama dan jangan menentukan secara sepihak. Di tengah pro dan kontra Sound Horeg di masyarakat, khususnya di Kabupaten Malang, seperti di Desa Sukonolo, Bululawang ini, hampir seluruh sudut dusun berlomba-lomba mendatangkan set Sound Horeg untuk meramaikan kegiatan desa. Sound Horeg salah satu hiburan yang digemari dan ditunggu-tunggu masyarakat. Bahkan kehadiran Sound Horeg mampu menghidupkan ekonomi masyarakat, mulai dari harga tiket masuk dan UMKM kuliner masyarakat. Sound Horeg yang sudah ada sejak beberapa tahun terakhir, kini menjadi perbincangan kembali setelah munculnya fatwa haram dari ulama-ulama se-Jawa Timur karena dianggap lebih banyak mudorotnya daripada manfaat. Menurut David Blizzard, Ketua Sound Horeg Malang Bersatu, soal mudorot adalah persepsi, sehingga seharusnya MUI Jawa Timur mengajak para pelaku bisnis Sound Horeg duduk bersama. Cuman kalau menurut saya, ya setidaknya kita harus duduk bersama dulu, supaya kita bisa menentukan hasilnya nanti. Kalau cuma sepihak langsung dibilang fatwanya haram tentang Sound Horeg, saya pikir ya kurang setuju lah. Karena perekonomian dengan adanya kegiatan Sound Horeg ini juga tambah maju lagi, UMKM juga tambah maju, terus juga banyak muatan sosial yang ada dalam kegiatan Sound Horeg ini. Sementara di Blitar, Jawa Timur, adanya fatwa haram pada Sound Horeg dari Majelis Ulama Indonesia se-Jawa Timur juga mendapatkan tanggapan dari pelaku usaha Sound Horeg. Pelaku usaha menilai fatwa ini perlu dikaji kembali. Adanya fatwa ini dinilai membuat Indonesia kian sulit untuk menjadi negara maju dan berkembang. Permasalahan haramnya itu letaknya di mana? Saya rasa kalau cuma sound aja ya cuma gara-gara bunyi haram ya nggak bisa lah. Harus ditinjau kembali gara-gara haram itu apa? Apa di belakangnya ada yang negatif kayak seperti dancer, mabuk-mabukan itu nggak apa-apa lah haram. Tapi kalau saya rasa kalau sound system diharamkan saya nggak setuju. Para pelaku usaha Sound Horeg berharap ada kebijaksanaan dalam memutuskan kebijakan, apalagi untuk aktivitas yang memberi lapangan pekerjaan. Dari Blitar dan Malang, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Polemik kehadiran Sound Horeg terus bergulir di tengah masyarakat. Sebagian menganggap Sound Horeg menjadi alternatif hiburan warga, namun ada juga yang menganggap suara bisingnya justru mengganggu kenyamanan warga. Keberadaan Sound Horeg di sejumlah wilayah justru memakan korban hingga merusak bangunan rumah dan fasilitas umum. Tak jarang iring-iringan Sound Horeg berujung petaka. Salah satunya di Bondowoso, Jawa Timur, saat Sound Horeg setinggi 5 meter di arah keliling desa, seketika tumpukan Sound Horeg tersangkut ranting pohon dan terjatuh menimpa sejumlah anak yang berada tepat di belakang iring-iringan. Bahkan karnaval Sound Horeg digelar di laut untuk memeriahkan tradisi. Sementara itu, fatwa haram terhadap Sound Horeg dikeluarkan Pondok Pesantren di Pasuruan, Jawa Timur. MUI Jatim juga mendukung fatwa haram yang dikeluarkan Pondok Pesantren Besuk Pasuruan. Sound Horeg dengan dentuman dan suara bisingnya dianggap mengganggu ketentraman dan kenyamanan warga.
Namun demikian, pengguna sound horeg menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tengah diserang lantaran mengganti nama RSUD Al Ihsan menjadi RS Pulau Asih. Mereka yang tidak setuju menyebutnya seolah-olah anti-Islam. Soal tuduhan anti-Islam karena keputusannya, KDM menyebut pergantian nama setelah rumah sakit berubah status menjadi milik Pemprov Jawa Barat. Menurut KDM, penamaan baru ini lebih sederhana dan mudah dimengerti oleh warga. Nama baru rumah sakit juga dianggap lebih mengutamakan kearifan lokal. KDM menegaskan kebanyakan para pengkritiknya adalah orang Jakarta. Nanti saya mau bicara dengan namanya sudah sesuai dengan daerahnya, ada masalah. Kayak Palabuhan